Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Cahyani, NIM 1914284, jurusan Perbankan Syariah semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dan prinsip pengawasan bank. Nah, dalam suatu negara pasti memiliki pemerintah, dan pemerintah itu mengatur jalannya suatu negara. Pelaksanaan pengawasan bank, otoritas pengawasan bank biasanya dilakukan oleh bank sentral di suatu negara. Nah, adapun fungsi otoritas pengawasan bank yang ditempatkan di bank sentral yaitu menjaga kestabilan moneter, kedua, kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran, tiga, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Ada tiga sikap yang ditempuh oleh berbagai negara dalam pelaksanaan pengawasan bank, yaitu satu, negara tetap meletakkan fungsi pengawasan bank pada bank sentral dengan kewenangan yang cenderung menguat dan independen. Dua, negara yang semula memisahkan otoritas moneter dengan otoritas pengawasan bank, kemudian menyatukannya dengan domain otoritas moneter. Tiga, negara yang semula menetapkan fungsi pengawasan bank pada fungsi bank sentral, kemudian melakukan pemisahan sehingga otoritas pengawasan bank dilakukan oleh badan pemerintah sendiri. Prinsip pengawasan bank: 1. Kelembagaan, 2. Perizinan, 3. Regulasi prudensial, 4. Metode pengawasan, 5. Informasi pengawasan, 6. Kewenangan informal pengawas, 7. Kerjasama antar pengawasan bank. Yang selanjutnya yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK sendiri mempunyai nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh OJK, antara lain yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, dan visioner. OJK bekerja secara objektif, adil, dan konsisten sesuai kode etik, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. OJK sendiri mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK juga mempunyai fungsi, yaitu yang pertama, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Yang kedua, mengambil keputusan mengenai perkembangan dan kemajuan keuangan. Yang ketiga, melindungi konsumen. Yang selanjutnya yaitu tugas OJK. OJK bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan tugas OJK di bidang perbankan, baik bank umum, bank syariah, atau bank lainnya. Yang pertama yaitu melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank. Yang kedua, melakukan pengaturan bank dan industri perbankan. Yang ketiga, menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank. Selanjutnya yaitu fungsi dan tugas OJK di bidang pasar modal, yaitu 1. Menyusun peraturan pelaksanaan bidang pasar modal, 2. Melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal, yang ketiga, menetapkan akuntansi di bidang pasar modal. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan tugas OJK di bidang industri keuangan non-bank atau IKNB yang ada di Indonesia.
Yang pertama yaitu menyusun peraturan di bidang IKNB, yang kedua melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB, yang ketiga melakukan penegakan peraturan di IKNB. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ika Damayanti. Baiklah, saya Ika Damayanti, NIM 19142101. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Bank Indonesia bagian C. Bank Indonesia adalah sebagai badan hukum publik maupun badan hukum berdata yang ditetapkan oleh undang-undang. Bank Indonesia berwenang menetapkan aturan hukum yang merupakan pelaksanaan undang-undang mengikat seluruh masyarakat luas Indonesia. Sebagai badan hukum, Bank Indonesia dapat bertindak untuk atas nama sendiri dan maupun pihak luar. Tujuan atau fungsi Bank Indonesia adalah, seperti yang dijelaskan di atas, tujuan atau fungsi Bank Indonesia yang utama adalah untuk mencapai atau memelihara kestabilan nilai mata uang. Kestabilan nilai mata uang itu dimaksud dalam dua aspek, yaitu satu, kestabilan terhadap barang dan jasa yang dicerminkan atas kestabilan tingkat inflasi di Indonesia. 2. Kestabilan mata uang yang lain yang tercermin atas nilai tukar mata uang. Tugas Bank Indonesia adalah untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tugas Bank Indonesia memiliki tugas utama, yaitu menetapkan atau melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia dilakukan dalam rangka mengendalikan jumlah yang beredar agar tercipta kestabilan nilai mata uang. Selain itu, kebijakan ini juga dapat dilaksanakan untuk mendorong atau perekonomian nasional. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia juga perlu koordinasi dengan pemerintahan supaya kebijakan itu dilaksanakannya sejalan atau efektif, sehingga hasilnya yang diperoleh itu pelaksanakan kebijakan itu dapat maksimal. Tugas Bank Indonesia yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem tunai. Mengawasi tugas bank ini dilakukan dalam rangka terciptanya kesepakatan hukum dan segala lain. Mengatur uang, sistem pembayaran yang dimasukkan dalam tunai atau non tunai.